Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kejutan dari Misty Cloud Sect. Aura ini. Mata Yunshan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tiba-tiba berdiri dan bergumam dengan mulutnya, bagaimana bisa? Anak kecil ini sebenarnya masih hidup. Gumaman itu baru saja terdengar saat Yunshan sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya bersinar dan menghilang dari ruang pelatihan ini dengan cara seperti hantu. Arah yang dia rasakan dari letusan aura ini sebelumnya jelas dari ibu kota. Pada saat ini, ada unit besar yang dikirim oleh Misty Cloud Sect ke ibu kota. Aula besar dari Misty Cloud Sect benar-benar kacau. Berbagai suara bercampur dengan suara panik. Akhirnya, mereka bertahan di dalam aula, menyebabkan kepala seseorang membengkak karena pusing. Yunshan juga mengerutkan alisnya karena kekacauan ini ketika tubuhnya melintas ke aula besar. Dia berteriak dengan suara keras yang dalam, tenang. Sungguh skandal berada dalam kebingungan seperti itu. Suara di dalam aula segera mulai menghilang dengan tenang ketika semua orang melihat Yunshan yang tiba-tiba muncul. Itu akhirnya benar-benar sunyi beberapa saat kemudian. Yunshan dengan dingin mendengus hanya setelah melihat bahwa aula besar telah pulih dari kesunyiannya. Dia duduk di kursi pemimpin dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada berita dari Yundu dan yang lainnya? Setelah mendengar Yunshan menyuarakan pertanyaannya, seorang lelaki tua di aula dengan cepat berjalan dan berbicara dengan hormat sambil mengenakan ekspresi agak pucat, melapor kepada pemimpin sekte. Tablet spiritual Yunfu dan 3 sesepuh lainnya tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Tablet spiritual Yunsha dan beberapa tetua lainnya juga menjadi sangat redup. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas menderita luka serius. Wajah semua orang di aula besar termasuk Yunshan berkedut intens ketika kata-kata lelaki tua itu terdengar. Para ahli yang telah mereka kirim ke ibu kota pada dasarnya lebih dari setengah kekuatan dari Misty Cloud Sect saat ini. Semua orang yang hadir percaya bahwa tidak ada satu faksi di dalam kekaisaran Magia, kecuali Misty Cloud Sect, yang dapat memblokir barisan besar seperti itu. Namun, kebenaran yang saat ini ditempatkan di depan mereka telah dengan kejam menampar wajah mereka, menyebabkan mereka bingung. Penatua Yuncha, apakah Anda melakukan kesalahan? Keheningan berlanjut di dalam aula besar sesaat sebelum tawa kering akhirnya terdengar. Aku harap begitu juga. Tetua yang dipanggil sebagai Yuncha tertawa getir. Dia membalik tangannya dan setumpuk tablet giok yang rusak muncul di atas meja di depannya. Ekspresi orang-orang yang awalnya memiliki beberapa keraguan di dalam hati mereka menjadi jelek ketika mereka melihat tablet giok yang familiar ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah 2 Dou Huang dan 7 Dou Wang. Faksi mana di dalam ibu kota ini yang memiliki kemampuan untuk memakan semuanya? Dengan hanya mengandalkan klan primer itu. Seorang tetua yang tampaknya memiliki status yang cukup tinggi dengan marah berbicara dengan wajah yang berubah. Jangan bilang kalau 3 klan besar dan keluarga kekaisaran bergandengan tangan. Seseorang tiba-tiba menyarankan, menyebabkan cukup banyak orang diam-diam menganggukkan kepala. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya tebakan ini adalah yang paling bisa diandalkan. Karena mereka benar-benar berani untuk bergandengan tangan dan memprovokasi kami, Misty Cloud Sector, saya ingin mendakwa pemimpin sekte untuk memberikan perintah untuk benar-benar membasmi 3 klan besar dan keluarga kekaisaran dari kekaisaran Magia. Betul sekali. Pemimpin sekte, Misty Cloud Sector pasti tidak akan menahan provokasi semacam ini. Kita harus membiarkan mereka membayar harga dengan darah. Wajah Yunshan muram saat tatapannya mengarah ke kelompok penatua dan di Aken yang gelisah. Sesaat kemudian, telapak tangannya tiba-tiba menghantam meja dengan keras. Suara intens segera mengejutkan semua orang di aula.
Mata mereka dengan ketakutan menatap Yunshan dan tidak begitu mengerti mengapa yang terakhir ini akan menjadi sangat marah. Ini bukan omong kosong tentang 3 klan besar yang bergandengan tangan. Yunshan berdiri dan berbicara dengan suara yang gelap dan serius. Bajingan kecil dari klan Xiao itu telah kembali. Klan Xiao. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka semua bingung. Klan Xiao kecil sekarang berlama-lama di nafas terakhirnya. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk mengalahkan barisan besar Mystic Cloud Sect? Kemarahan di hati Yunshan semakin kuat ketika dia melihat ekspresi hilang di wajah semua orang. Namun, saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan meledak dalam kemarahan, seruan akhirnya terdengar di aula. Jangan bilang itu Xiao Yan. Xiao Yan. Nama yang berada jauh di dalam ingatan mereka memicu ingatan yang telah tersembunyi di benak semua orang selama 3 tahun dalam sekejap. 3 tahun lalu, pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun itu telah mendaki gunung awan berkabut seorang diri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan seluruh Mystic Cloud Sect. Meskipun dia akhirnya diusir dari kekaisaran MAMA, pemuda seperti serigala yang ganas itu meninggalkan ingatan yang dalam yang sulit dihilangkan dalam jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dari Mystic Cloud Sect. Kurangnya berita tentang dia selama 3 tahun ini telah menyebabkan semua orang secara bertahap melupakan nama dan pemuda itu. Namun, dengan menyebut nama ini hari ini, pemandangan dari 3 tahun lalu mulai muncul secara bertahap di benak setiap orang. Bukankah orang itu sudah mati? Kejutan berlanjut sesaat sebelum akhirnya ada seseorang yang bergumam dengan heran. Siapa yang memberitahumu bahwa dia telah mati? Yunshan memandang semua orang dengan dingin. Suaranya gelap dan dingin. Aku merasakan auranya sebelumnya. Sepertinya orang itu harus kembali. Yundu dan yang lainnya mungkin telah bertemu dengannya. Bahkan jika kelompok penatua Yundu bertemu dengan orang itu, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menderita kematian dan luka seperti itu kan? Tempat itu memiliki 2 Do Huang dan 7 Do Wang, mereka tidak akan begitu cepat dikalahkan bahkan jika mereka bertemu dengan 3 atau 4 elit Do Huang. Jangan bilang kalau Xiao Yan telah menerobos ke kelas Do Zong dalam waktu 3 tahun yang singkat ini. Seorang penatua tanpa sadar berbicara dengan ragu. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia mulai mengejek kata-katanya sendiri. Meskipun dia mungkin tidak berhasil menembus kelas Dozong, dari aura sebelumnya, sepertinya dia telah mencapai kelas Do Huang. Yunshan perlahan berbicara. Kelopak matanya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia berbicara sampai titik ini. Do Huang, mengingat kekuatannya saat ini, dia secara alami sadar bahwa meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan saat itu sangat kuat, kekuatan sejatinya adalah yang paling banyak dari Do Shi atau Do Ling. Namun, hanya setelah 3 tahun yang singkat, orang itu benar-benar mencapai kelas Do Huang. Kecepatan ini memang menakutkan. Keributan segera melonjak di dalam aula besar ketika suara Yunshan terdengar. Bahkan tetua dari sebelumnya menunjukkan wajah kusam. Maju ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat, bakat pelatihan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Sepertinya, membiarkan bocah itu melarikan diri saat itu memang masalah yang paling disesalkan. Dalam 3 tahun, dia bisa mencapai kelas Do Huang. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia diberi waktu 3 tahun lagi. Saat dia berpikir sampai saat ini, bahkan seseorang yang secanggih Yunshan tidak bisa menahan perasaan dingin yang melonjak ke dalam hatinya. Yunshan menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunduk dan gelombang niat membunuh yang sulit dikendalikan tiba-tiba menyapu dari hatinya ke segala arah. Dia tidak boleh membiarkan orang itu tetap hidup. Jika tidak, orang itu pada akhirnya akan menjadi masalah besar yang akan sulit dihabisinya. Di masa depan, Mystic Cloud Sect mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan orang itu seperti yang dikatakan orang-orang itu. Bajingan kecil. Saat itu,
Anda bisa dianggap beruntung telah melarikan diri. Namun, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam karena kamu datang mencariku kali ini. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim seseorang untuk pergi dan menyelamatkan tetua Yundu dan yang lainnya? Seseorang di aula besar akhirnya mengingat Yundu dan yang lainnya di ambang kematian. Yunshan merenung sejenak setelah mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika ekspresi penatua Yuncha, yang mengelola tablet spiritual dari banyak sesepuh di sekte, berubah. Suaranya parau saat dia berbicara, saya pikir itu tidak perlu. Tablet spiritual mereka, semuanya pecah. Seluruh tempat terkejut saat kata-kata ini diucapkan. Kepala mereka langsung terasa pusing. Itu adalah 2 Dou Huang dan 7 Dou Wang. Barisan ini sebenarnya benar-benar jatuh dalam beberapa jam. Kerugian seperti itu adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh Misty Cloud Sect. Bajingan itu. Dia terlalu kejam. Kutukan keras berulang kali terdengar di dalam aula. Namun, ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, mereka semua lupa bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang klan Xiao saat itu. Kesuraman di wajah Yunshan ditarik secara tidak normal dalam menghadapi kerugian yang begitu besar. Dia melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi dan menekan keributan di dalam aula besar. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, tidak perlu lagi mengirim siapapun ke ibu kota. Bajingan kecil itu akan datang mencari kita sendiri. Karena itu masalahnya, kami akan menunggu dengan tenang. Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini dari Yunshan. Meskipun ada keengganan di hati mereka, mereka tidak berani menolak keputusan Yunshan. Karenanya, yang bisa mereka lakukan hanyalah menanggapi dengan hormat. Beritahu semua orang bahwa Misty Cloud Sect akan memasuki status siaga tinggi mulai sekarang. Bunuh siapa saja yang mendaki gunung secara diam-diam. Ya, Pak. Semua orang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka ketika mereka mendengar niat membunuh dingin yang dingin dalam kata-kata Yunshan saat mereka buru-buru menjawab. Yunshan segera melambaikan tangannya dan mereka semua dengan cepat keluar dari aula besar. Aula sekali lagi benar-benar sunyi setelah semua orang pergi. Ceka-ceka, gimana? Saya baru saja memberitahu Anda beberapa waktu sebelumnya bahwa Xiao Yan telah bertahan dengan sangat baik di wilayah sudut hitam. Sepertinya Misty Cloud Sector akan menghadapi masalah yang cukup besar dengan kembalinya dia kali ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum sekelompok kabut hitam tiba-tiba dan anehnya muncul dalam bayang-bayang aula besar. Itu segera bertahan di aula besar saat tawa yang tidak biasa terdengar dari dalamnya. Wajah Yunshan berkedut. Keganasan melintas di matanya saat dia berbicara dengan cara yang padat, dia hanyalah bajingan kecil. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan Do Huang, leluhur ini, mengacu pada peringkat Do Zong, masih dapat membunuhnya dengan mudah. Begitu aku menangkapnya, aku akan membiarkan dia merasakan perasaan yang lebih buruk dari kematian. Saya tidak peduli dengan dendam di antara Anda berdua. Secara kebetulan, dia telah kembali. Dalam hal ini, sebagian besar anggota klan Xiao telah dikumpulkan. Itu juga menyelamatkan kita dari kesulitan pergi ke wilayah sudut hitam untuk mencarinya. Kabut hitam bergerak dan sebuah suara sekali lagi terdengar. Menurut informasi kami, Xiao Yan memiliki tubuh spiritual Yao Zunze di dalam tubuhnya. Sepertinya dia telah meminjam bantuan roh Yao Chen untuk membunuh seorang ahli Do Wang dengan kekuatan Dado Shi-nya. Tinggalkan Yao Chen untuk saya tangani lain kali. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menangkap Xiao Yan. TL, Zunze istilah hormat untuk seorang Do Zun. Yunshan mengangguk pelan. Pandangan buas melonjak ke wajahnya saat dia berbicara dengan sinis. Tenang, aku akan melumpuhkan Do Ki bajingan kecil itu sebelum menyerahkannya kepadamu. Semoga. Namun,
Saya ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawan Anda. Jika tidak, akhir cerita Anda pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan. Kabut hitam bergerak sedikit saat tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera, aneh dan perlahan menghilang dari dalam aula besar, meninggalkan senyum dingin dan wajah buas Yunshan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.